Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Saya di tempat ini sudah bersama dengan pimpinan saya, Kepala SMA Bakti Idata yang luar biasa, masih muda tapi pimpinan yang cukup berpotensi dan juga merupakan kepala sekolah penggerak. Ya, luar biasa. Jadi hari ini kita akan belajar dari beliau bagaimana cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bagaimana cara mengambil keputusan ya yang tepat dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Mari kita saksikan sesi wawancara saya dengan beliau. Terima kasih. Ya baik, selamat pagi Pak Lulus. Selamat pagi Pak Michael. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak mungkin ya. Jadi saya kesini untuk mencari informasi dan juga belajar dari pengalaman Bapak selama ini yang menurut saya luar biasa gitu ya. Khususnya dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika dan bujukan moral seperti itu Pak Lulus. Karena saya tahu Bapak menjadi pimpinan di sini sudah cukup lama dan tentunya banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika mungkin Pak Lulus ya. Jadi di sini dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nah, jadi seperti itu Pak Lulus. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak, bagaimana ya selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih Pak Michael sudah berkesempatan hadir di ruangan saya. Mudah-mudahan pengalaman yang pernah saya alami bisa berbagi ilmu dengan Bapak ya. Walaupun mungkin hanya pengalaman ya sedikit pengalaman yang bisa saya berbagi. Tentunya apa yang disampaikan Bapak tadi betul, artinya saya selama bertugas sebagai kepala sekolah ada berbagai kasus-kasus yang bisa dikategorikan sebagai dilema etika ataupun bujukan moral. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, nah ini saya juga harus memperhatikan literatur yang pernah kami pelajari. Jadi ada suatu masalah, nah ini masuknya ke dalam mana? Tentunya ada paradigma yang pernah kita pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana paradigma itu individu melawan masyarakat. Apa itu? Mungkin konflik yang terjadi yang untuk membuat pilihan antara kepentingan pribadi atau kelompok kecil dengan kepentingan orang lain ataupun kelompok besar. Nah, ini dilema individu melawan masyarakat, itu bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain kelompok yang lebih besar. Ini sering terjadi dalam selama saya menjadi kepala sekolah. Salah satu contohnya adalah ketika saya membuat jadwal untuk kegiatan penilaian per semester ya gitu. Nah, kemudian di sana saya menugaskan waktu kurikulum untuk membuat suatu jadwal rundown untuk deadline dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam pembuatan perangkat soal penilaian akhir semester ini ada satu permasalahan yang biasanya atau yang pernah terjadi. Contohnya adalah ada satu kelompok kecil dari beberapa guru yang terlihat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan
perangkat soal tersebut. Iya. Jadi perangkat soal bukan hanya soal, tapi ada kisi-kisi, kartu soal, kemudian penilaian sumber jawaban dan analisis dan lain sebagainya. Sementara guru-guru yang lain yang jumlahnya lebih besar itu bisa memenuhi deadline yang sudah yang saya sampaikan kepada wakil kurikulum. Nah, ini kan menjadi suatu permasalahan karena ini apakah waktu ujiannya akan dimundurkan atau tetap sesuai jadwal. Nah, ini tentunya menjadi suatu hal yang jadi masalahan gitu. Nah, seperti salah satunya itu. Nah, kemudian dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang kasus-kasus yang dilema etika tersebut, ada lagi kita harus melihat paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Itu apa itu ya, pilihan yang ada yang memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Ini terkadang diperlukan ya untuk memegang teguh peraturan, tetapi selama saya menjadi kepala sekolah pun terkadang ada juga perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan manusiawi. Ada contoh yang kita rasakan yang saya sama memimpin sekolah ini ada yaitu contoh salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh yayasan bahwa waktu bekerja yang menyatakan bahwa waktu bekerja untuk kita karyawan dan para guru itu selama 1 pekan itu ada 5 hari dari Senin sampai Jumat. Kemudian perharinya kita harus melaksanakan kegiatan atau masuk hadir bekerja selama 8 jam per hari, dimulai mungkin dari jam 6:30, 6:30 sesuai dengan waktu masuknya. Namun ini sudah menjadi satu peraturan, namun ada salah satu atau beberapa orang guru yang tidak bisa memenuhi itu. Nah, kenapa? Karena guru tersebut mempunyai orang tua yang tinggal sendiri di rumah dan tinggal dengan beliau, sehingga beliau dikala akan berangkat ke sekolah itu pasti harus mengurusnya, sehingga tidak bisa memenuhi datang hadir di jam 30 itu ya. Jadi itu, dan tentunya ini menjadi satu dilema juga buat saya situasi ya. Dan di satu sisi kita harus taat peraturan, dan di sisi lain ini ada sisi rasa kasihan gitu. Betul, ada kondisi orang tua yang memang tinggal sendiri gitu. Seperti itu. Sementara istri dan anaknya istrinya sudah meninggal, anaknya kuliah di tempat lain, sehingga dia hanya sendiri. Nah, itu yang menjadi dilema satu. Berarti Bapak dimulai dari paradigma ini dulu ya, paradigma berpikirnya ya Pak ya. Dilema etika itu, jadi menganalisis ini kasus dilema etika atau bujukan moral ya gitu. Jadi oke. Lalu mungkin ada prinsip yang Bapak terapkan ya, prinsip dalam mengambil keputusan. Ada berpikir berbasis hasil akhir mungkin, atau berbasis peraturan gitu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama ini benar gitu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang kasus tadi Bapak contohkan. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan itu? Tentunya dalam mengambil keputusan ada beberapa prinsip yang saya terapkan. Pertama, mungkin kita melakukan sesuatu itu demi kebaikan orang lain. Artinya seperti tadi contohnya yang tadi, saya hanya bisa mempekerjakan sedikit gitu ya, tapi itu bisa membantu guru yang tertentu untuk berbakti pada orang lain. Gitu. Betul, iya. Kemudian tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip atau berpikir atas peraturan. Tapi di satu sisi saya harus melihat peraturan yayasan tersebut harus dipatuhi. Nah, ini caranya bagaimana gitu. Betul. Nah, kemudian langkah-langkahnya tentu saya harus mencari informasi yang valid kepada orang yang bersangkutan gitu. Jadi mencari suatu inti dari permasalahan tersebut, kemudian dianalisis, dan kemudian setelah itu ya dicari
bertanya kepada tim manajemen atau didiskusikan dengan tim manajemen untuk bagaimana solusi terbaiknya. Nah, jadi itu mengambil keputusan, jadi melihat mana yang mungkin tidak merugikan yang lain, mungkin seperti itu ya Pak. Jadi mungkin cari yang manfaatnya lebih banyak, atau kemudian mungkin dampaknya mungkin lebih kecil, seperti itu ya Pak Lulus ya. Ya, baik. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini gitu kan, jika menghadapi kasus seperti itu? Jadi mungkin tadi ya menganalisis dulu kasusnya, lalu oh ini kasusnya ini berkaitan dengan dilema etika nih gitu, kemudian dipilih lagi, oh dilema etika ternyata harus diputuskan mana yang bermanfaat, yang lebih banyak manfaatnya, kemudian mungkin dampak negatifnya lebih kecil, lebih sedikit, seperti itu ya Pak ya. Kemudian mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini gitu ya, dalam memimpin atau mengambil keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di lembaga Bapak di sekolah ini. Ya, betul Pak Michael. Jadi memang dalam mengambil keputusan saya tidak serta-merta harus begini, harus begini, gitu. Tapi memang ada beberapa langkah yang sama, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi tersebut. Ya, dengan cara apa? Ya tadi mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial. Jadi contohnya, kira-kira ini apa peraturan yang bertentangan? Tadi kan peraturan yayasan tadi kan. Nah, kemudian tapi ternyata ada etika norma sosial di sini yang artinya berbakti kepada orang tua kan juga penting. Betul, iya Pak. Nah, kemudian yang kedua tentunya saya mengajak pihak yang terlibat dalam hal tersebut, artinya guru yang bersangkutan. Nah, ya saya panggil, kemudian kita gali informasinya. Nah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam arti misalkan kehadiran itu saya harus punya data dulu. Data yang dengan cara meminta data yang memang benar-benar real, nah, saya gunakan. Nah, kemudian setelah fakta, kemudian ya tadi saya berdiskusi dengan manajemen juga tadi, kemudian kira-kira kalau saya akan mengambil langkah-langkah seperti ini, bagaimana gitu kan, sesuai. Kemudian dengan seperti yang selanjutnya harus ada gagasan yang timbul agar supaya masalah ini diselesaikan, dan harus ada inovasi dari kita semua, dari gurunya ataupun sekolah. Enggak, harus cari ada jalan keluar lah istilahnya, dicarikan solusinya. Betul, iya Pak. Memang kita sebagai pemimpin harus memberikan solusi ya Pak ya. Setidaknya ada opsi atau pilihannya. Betul, ya, walaupun mungkin menurut yang bersangkutan ini kurang tepat mungkin, tapi nah itu demi kebaikan banyak orang, seperti itu ya Pak ya. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti itu, dilema etika itu? Nah, jadi tadi selain mungkin berdiskusi atau mungkin minta pendapat dari tim manajemen juga, lalu memanggil yang bersangkutan, mencari fakta-fakta tadi Bapak katakan tadi, mungkin ada hal yang paling efektif ini ya yang Bapak temukan selama ini mungkin. Yang efektif ini cara komunikasi dengan seseorang, gitu ya. Komunikasi Artinya dengan cara komunikasi yang menurut kita pas dengan permasalahan permasalahan ada, maka kita bisa menyelesaikan. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin? Ini mungkin tantangan juga buat Bapak nih ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini kan. Karena mungkin Bapak ini kan memimpin banyak itu ya guru ya, dan guru itu memiliki masalah, kemudian kasus-kasus juga, dan itu pasti sebagai pimpinan itu harus setidaknya mereka mengharapkan ada satu keputusan yang menguntungkan mereka, seperti itu ya.
itu menjadi suatu tantangan buat Bapak. Ya, tentunya tantangannya artinya setelah yang dalam tantangan dalam pengambilan keputusan, tentunya yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada guru untuk mentaati peraturan yang ada, yang artinya ada di limit etika di sana, dan memberikan pemahaman yang baik. Itu tantangan yang paling besar. Betul. Pemahaman. Jadi pemahaman itu ya Pak ya, yang dapat mereka pahami gitu ya Pak ya. Bapak memberikan pemahaman ke mereka ini ya mungkin tantangan bagi Bapak ya. Karena jadi betul. Karena memang setiap yang menurut saya guru itu kan sudah punya semua materi yang ada di kepala. Ketika kita memberikan suatu pemahaman yang baru ataupun pasti kan ada ada semacam defense dari dirinya. Iya, betul Pak. Ya. Nah, ketika Bapak mengalami atau menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu, nah saat Bapak mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah itu, apakah Bapak membuat satu jadwal atau langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau mungkin ada cara-cara lain yang Bapak lakukan dalam penyelesaian kasus seperti itu? Nah, ini mungkin kalau selama ini yang saya melakukan satu pengambilan keputusan dengan tidak pada saat itu. Misalkan saya menemukan satu masalah tidak pada saat itu, saya akan ambil keputusan enggak, tapi saya artinya ada waktu-waktu yang saya gunakan, artinya saya rencanakan untuk menyelesaikan tersebut, karena memang kan ada langkah-langkah yang tadi yang saya sebutkan. Berarti ada jadwalnya gitu ya Pak ya? Ada jadwal tertentu, dan memang tapi tidak jadwal tertentu ya, tapi tidak direncanakan dari awal, maksudnya ada spontan. Iya, spontan. Tapi ada suatu masalah, tidak harus itu hari itu langsung juga, tapi saya harus ini dulu, tahapan-tahapan dulu ya, dengan mempertimbangkan waktu dan sebagainya. Iya, baik ya. Bapak. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti itu? Mungkin selain jadi manajemen mungkin, atau mungkin ada lagi yang mungkin yang Bapak merasa selama ini ya sangat membantu saya gitu dalam pengambilan keputusan yang seperti ini. Yang selama ini saya rasakan selain tentunya tim manajemen, betul ya. Kita selalu berdoa. Iya. Artinya doa itu mengharapkan mendapatkan semacam pencerahan, inspirasi lah ya. Betul ya. Ataupun kita jadi faktor doa itu yang ketika saya menghadapi suatu masalah yang besar, ataupun yang dengan dilema etika itu, pasti saya sampaikan doa. Nah itu yang menurut saya itu dari doa ataupun apapun yang kita lakukan itu, nggak tahu kenapa tuh saya dapat semacam inspirasi lah ya, atau solusi. Nah, solusinya harus seperti, dan itu alhamdulillah sama ini bisa gitu. Betul Pak. Iya. Memang kita harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Karena tanpa Dia kita juga nggak bisa memimpin ya Pak. Karena begitu beratnya tanggung jawab sebagai seorang pimpinan, gitu. Harus menghadapi banyak guru. Dan paling penting juga ya, yang kedua selanjutnya mungkin selain manajemen, kemudian tadi doa, dan tentunya yayasan, pengurus yayasan, kita kan berkomunikasi gitu. Salah. Baik. Bapak, ini pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Karena mungkin Bapak udah cukup, sebetulnya Bapak udah cukup lama dan udah mengalami banyak hal dan kasus-kasus seperti itu. Mungkin saya juga sudah kenal Bapak cukup lama, dari tahun 2002 ya, gitu ya. Yang
dari pembelajaran yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan tersebut, yang pasti apabila ada suatu permasalahan dilematika tersebut harus segera diselesaikan, gitu ya. Jadi artinya segera diselesaikan. Kalau kita tumpuk berlarut-larut itu akan berdampak. Yang kedua, dalam menyelesaikan suatu atau pengambilan keputusan untuk permasalahan dilematika tersebut, tentunya harus ada langkah-langkah yang tepat, kemudian dari analisis dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, yang terakhir, yang harus menjadi pelajaran yang buat saya dapatkan, bahwa keputusan yang saya ambil itu tidak untuk memberikan kepuasan kepada semua pihak. Itu yang harus saya tanamkan dalam diri saya dulu sendiri. Artinya ketika saya mengambil keputusan pasti ada konsekuensinya. Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi dengan pengambilan keputusan tersebut minimal kita sudah membuat suatu solusi dari permasalahan yang ada. Iya, betul Pak. Ya. Luar biasa Pak Lulus. Terima kasih banyak untuk pengalamannya yang begitu bermanfaat, berarti buat saya. Saya semakin mengerti. Jadi ketika saya nanti suatu saat menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, saya bisa menyelesaikan dan mengambil keputusan dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak Pak Lulus, sangat menginspirasi saya, dan saya bangga menjadi rekan kerja dari Bapak dan juga sebagai atasan saya. Terima kasih banyak Pak Lulus, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak semakin sukses lagi, luar biasa, dan juga menjadi pimpinan yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Pak Lulus. Ya, saya sebelum ini ucapkan terima kasih juga. Jadi artinya saling berbagi, gitu ya. Tentunya pengalaman saya banyak kekurangannya, dan yang kurang itu memang ya dari saya. Jadi ambil yang baiknya aja. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya.